Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ya. Di sini soalnya soal konsep ya. Hambatan sebuah konduktor tidak bergantung pada apakah luas penampang konduktor, massa jenis, suhu, panjang, atau jenis konduktor. Nah, kita tahu sendiri bahwa hambatan suatu kawat atau konduktor itu nilainya sebanding dengan hambatan jenis rho dan panjang kawat. Berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Jadi kalau Anda punya kawat, misalkan bentuknya anggap saja silinder, ya. Silinder dengan panjang L. Ya, silinder panjang L, misalkan kawatnya terbuat dari tembaga. Nah, dan luas penampang itu adalah luas penampang melintangnya ini. Ya, yang berbentuk seperti lingkaran ini. Ya, oleh karena itu nanti kita bisa menggunakan bahwa luas penampang A itu nilainya adalah luas lingkaran, ya, pi r kuadrat. Ya, itu A-nya. L ini adalah panjang kawat, ya, ini panjang kawat. Dan rho ini adalah hambatan jenis kawat, ya. Jadi hambatan jenis. Bukan massa jenis, tapi hambatan jenis kawat. Maksudnya gimana ya? Jadi kalau Anda punya kawat dengan bahannya dari tembaga dan kawat dengan bahannya dari misalkan baja atau logam yang lainnya, itu mereka mempunyai hambatan jenis yang berbeda-beda. Nah, apalagi dipengaruhi oleh suhu yang berbeda pula, maka nanti akan mempunyai hambatan jenis yang berbeda. Kembali lagi ke soal, berarti hambatan sebuah konduktor itu tidak bergantung pada massa jenis konduktor. Sudah jelas ya? Massa jenis konduktor. Yang B. Nah, ini jawabannya. Ya, berikutnya soal yang nomor 4. Ya. Di sini muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar 10 watt adalah Q sama dengan 8T min 2T kuadrat. Beda potensial di antara ujung-ujung penghantar pada saat 1 sekon adalah, nah, di sini ditanyakan beda potensial atau V pada saat 1 sekon, ya. V saat T-nya sama dengan 1 sekon. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada suatu hambatan atau konduktor itu adalah jumlah muatan yang mengalir tiap selang waktu tertentu. Ya, delta T, selang waktu tertentu. Jadi dalam selang waktu, misalkan selang waktu 1 detik, muatan yang mengalir itu berapa? Nah, itulah kuat arus. Atau dalam selang waktu 1 jam, yang muatan yang mengalir itu berapa? Nah, di sini adalah selang waktu. Ya, delta T, selang waktu. Tetapi di soal ditanyakan pada saat 1 sekon. Nah, ingat di sini ada kata-kata saat. Berarti yang ditanyakan itu adalah nilai sesaatnya. Dengan kata lain, selang waktunya mendekati 0. Ya, ada saat, berarti selang waktunya atau delta T mendekati 0. Oleh karena itu, untuk selang yang mendekati 0, kita bisa ubah bentuk rumus ini menjadi I sama dengan dq per dt. Ya, atau I itu adalah turunan dari I atau persamaan muatan terhadap waktu atau T. Ya.
Nah, berarti kita tinggal turunkan saja ini Q-nya. 8T minus 2T kuadrat kita turunkan menjadi I sama dengan 8T diturunkan menjadi 8 dikurang 2T kuadrat diturunkan menjadi 4T. Nah, jadi kalau kita lihat dari persamaan arus di sini masih ada variabel T atau variabel waktu. Jadi arusnya ini masih berubah-ubah setiap saat. Jadi untuk saat 1 sekon nanti berbeda dengan arus pada saat 2 sekon. Itu nanti tergantung T-nya ini berapa. Nah, di soal ditanyakan pada saat 1 sekon. Berarti tinggal kita masukkan saja T-nya sama dengan 1. Atau kita substitusi T sama dengan 1. Sehingga I-nya menjadi 8 dikurang 4. Sama dengan 4 ampere. Nah, sama dengan 4 ampere ya. 4 ampere. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah beda potensial di antara kedua ujung penghantar. Nah, beda potensial itu V. Nah, V menurut hukum Ohm itu sama dengan I kali R. Nah, tinggal kita kalikan saja. I-nya kita dapat 4 tadi. Dikali R-nya 10 ohm. Oh ya, ini maksudnya W di sini maksudnya ohm ya. Ini karena saya bukannya lewat HP, jadi nggak bisa membaca simbol ohm, jadi di sini W. Ya, ini maksudnya hambatan 10 ohm ya. Jadi tinggal 4 kali 10. Ya, jadi sama dengan 40 volt. Ya. Berarti jawabannya yang C. Ya, kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Sebuah kumparan kawat mempunyai diameter 4 cm, terdiri atas 100 lilitan. Ya. Kemudian luas penampangnya adalah 3,14 mm persegi. Hambatan jenisnya 2 kali 10 pangkat minus 6 watt meter. Oh maaf, ini sekali lagi karena saya bukannya lewat HP, jadi simbol ohm terbaca W ya. Jadi ini hambatan jenisnya 2 kali 10 pangkat minus 6 ohm meter. Ya, ditanyakan hambatan kawat tersebut berapa. Nah, di sini ditanyakan sebuah kumparan kawat. Artinya kawat itu sebenarnya panjang banget. Ya, kemudian dililit. Jadi kawatnya itu panjang banget. Nah, tapi kemudian dia dililit. Nah, seperti per gitu. Nah, dengan lilitannya ini mempunyai diameter 4 cm. Nah, jadi diameternya adalah 4 cm. Nah, diameter lilitan ini 4 cm. Nah, dari sini bisa kita cari panjang kawat yang sebenarnya. Ya, panjang kawat setelah lilitan ini diuraikan menjadi panjang yang seperti ini. Ini panjangnya berapa? Kita bisa cari. Ya. Nah, maka panjangnya ini nanti atau L itu adalah banyaknya lilitan atau N kali keliling lingkaran kumparan ini kali K ya, atau N kali, nah keliling lingkaran itu adalah pi diameter ya. Nanti kita ganti L-nya menjadi N kali pi diameter ya. Ya, kita kembali lagi ke soal. Nah, jadi tadi kalimat pertama itu menyatakan sebenarnya adalah menyampaikan bahwa kawat itu panjangnya berapa ya. Nanti kita rumuskan L itu sama dengan NPD. Nah, kemudian di kalimat kedua diketahui di sini luas penampangnya adalah 3,14 mm persegi. Ingat nanti kita
ubah satuannya menjadi satuan SI ya. Kita ubah menjadi meter persegi nanti. Kemudian hambatan jenisnya ini adalah rho ya. 2 kali 10 pangkat minus 6 ohm meter. Ditanyakan hambatan kawatnya atau R. Nah, R itu adalah rho L per A. Nah, karena L-nya tadi kita rumuskan seperti ini, berarti R-nya menjadi rho kali NPD per A. Ya. Ya, sekarang tinggal kita masukkan ya. Tapi ingat satuannya nanti harus SI ya. Kita ubah ke satuan SI karena di sini tetapan rho-nya dalam satuan SI. Ya, jadi kuncinya untuk mengubah satuan itu kita ikut ke tetapan yang diberikan oleh soal. Kalau tetapannya diberikan dalam satuan SI, maka semuanya harus kita ubah menjadi satuan SI. Tetapi kalau dalam sistem CGS, ya kita sesuaikan. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. R sama dengan rho-nya 2 kali 10 pangkat minus 6. 6 ya. N-nya ada 100 lilitan, 100. Pi-nya 3,14. Diameternya 4 cm atau 4 kali 10 pangkat minus 2 ya. Dari cm ke meter. Per A itu adalah luas penampang 3,14 mm persegi. Kita ubah ke meter persegi berarti kali 10 pangkat minus 6. Ya. Berarti tinggal kita coret-coret aja. 3,14 coret. 100 sama 10 pangkat minus 2 kita coret. 10 pangkat minus 6 atas sama bawah kita coret. Nah, habis. Berarti tinggal sisa 2 kali 4. Ya, jadi R-nya adalah 8 ohm. Ya, berarti jawabannya yang E. Kalau di tempat saya E ya, nggak tahu kalau di tempat kalian mungkin berbeda karena baik soal maupun pilihan jawaban saya acak.